Shalom saudara, bersyukur kita kepada Tuhan, kasih setianya yang senantiasa baru di dalam kehidupan kita. Kita ada pada hari ini, semua itu adalah berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Nah saudara, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita dasari dengan doa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini karena kebaikan Tuhan. Kami memiliki kesempatan dan waktu untuk dapat belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari melalui firman-Mu, biarlah itu menjadi satu dasar kami untuk terus diteguhkan, untuk menghadapi liku-liku kehidupan kami ya Tuhan, yang begitu penuh dengan persoalan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan pembelajaran kami ini ke dalam pimpinan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar dan merenungkan dengan satu tema, yaitu tetap menang menghadapi pergumulan. Sekali saya ulangi, tetap menang ataupun tetap bertahan menghadapi pergumulan yang didasari dengan di dalam Matius pasal 27 ayat 27 hingga 31. Sekali saya ulangi, Matius 27 ayat 27 hingga 31. Tetapi saya hanya membaca di dalam ayat yang ke-29 hingga 31. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka mengenyam sebuah mahkota duri. Nah, mereka ini adalah prajurit ataupun tentara Romawi yang pada ketika itu yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, itu mari kita perhatikan bersama-sama. Mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya atau di kepala Yesus. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludainya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada umumnya orang-orang yang teraniaya dan diperlakukan tidak adil pasti akan menuntut keadilan, dan mereka akan protes, bahkan melakukan demonstrasi dan berusaha untuk membuktikan dirinya benar dan tidak seharusnya menerima perlakuan yang tidak adil, apalagi jika dihina. Tidak ada orang yang suka dihina di dalam kehidupannya. Nah, saudara, hinaan seringkali lebih menusuk daripada tikaman sebuah pedang. Jika kita mengalami situasi yang dialami seperti Yesus, mungkin kita akan protes dan mengajukan sebuah pertahanan kebenaran untuk melawan atas ketidakadilan dan penghinaan tersebut. Bahkan kenyataannya juga. Tetapi ini berbeza apa yang dialami oleh Yesus, di mana pada ketika ia dihina, dicaci maki, diludai, diejek, bahkan dipermalukan dalam peristiwa ini, namun Yesus tetap diam, bahkan
bertenang. Saudara dikasih Tuhan, dalam hidup kita pasti juga kita mengalami sedemikian. Nah, ada kalanya kita berdepan dengan berbagai pergumulan. Kita tidak akan pernah terlepas ataupun terhindar dari segala persoalan dan pergumulan dalam hidup kita. Nah, ada banyak hal-hal yang selalu menjadi sesuatu dan menjadi persoalan dalam hidup kita. Baik dalam keluarga, dalam lingkungan sesama, sehingga situasi tersebut menjadikan kita tidak tahu atau mengapa ini terjadi di dalam hidup kita. Karena seringkali pandangan manusia berpikir dan membuat kesimpulan hanya karena ia adalah sebuah nasib atau takdir. Ini seringkali terjadi di dalam pikiran manusia yang membuat kesimpulan di dalam kenyataan dari segi pandangannya sendiri. Tetapi ini berbeda dengan pandangan manusia yang mengandalkan Tuhan. Walau apa juga persoalan yang dihadapinya, ia tetap mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimanakah kita tetap bertahan pada ketika kita menghadapi pergumulan? Yaitu yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah dengan satu hal, yaitu bertenang. Nah, saudara, pada ketika kita menghadapi segala pergumulan, persoalan, kita harus bertenang. Mengapa kita harus bertenang? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Apa buktinya? Kita melihat ataupun kita perhatikan di dalam Yesaya ayat 30 hingga 15. Sekali saya ulangi, Yesaya 30 ayat 15 berkata demikian. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, saudara, apakah hanya cukup bertenang saja? Apakah hanya cukup bertenang saja untuk menghadapi segala persoalan? Yaitu tidak cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya bertenang saja, tetapi harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Nah, seringkali kita dikalahkan oleh masalah bukan karena kita terlalu lemah atau masalahnya terlalu besar, tetapi karena kita sendiri panik, gugup, cemas, khawatir, dan takut. Nah, orang yang tidak dapat bersikap tenang akan cenderung selalu berpikiran negatif, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun menjadi keliru. Oleh karena itu, saudara, orang yang tenang pasti dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang kita mau kepada Tuhan, tetapi juga mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara, oleh karena itu tetaplah bersikap tenang pada ketika kita menghadapi segala persoalan. Bukan hanya saja bertenang, tetapi kita harus percaya bahwa setiap apa yang kita hadapi itu pasti kita dimampukan jika kita percaya dan bersandar kepada Tuhan, sehingga kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan dan carilah kehendak-Nya. Pasti kita akan terus tetap bertahan di tengah pergumulan dalam hidup kita. Amin, saudara. Sampai di sini saja perkongsian ataupun renungan firman Tuhan
yang saya sampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang singkat ini. Kami boleh belajar akan firman-Mu yang mengingatkan kami tentang peristiwa pada ketika Engkau dicaci maki, pada ketika Engkau diludahi, pada ketika Engkau diejek dan diolok, dipermalukan di hadapan orang ramai. Engkau memilih tetap berdiam, bertenang. Dan itu menjadi satu pembelajaran bagi kami untuk kuat, bahkan tetap bertahan menghadapi segala pergumulan di dalam kehidupan kami, yang menjadi kekuatan ataupun yang menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Bila kiranya Tuhan lewat firman-Mu yang telah terjadi sebentar tadi menguatkan kami dan memberkati kami. Inilah doa kami. Kami bersyukur semuanya ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.